once kita merepresent sesuatu, mau itu service, produk yang kita komunikasikan ke customer kita, itu artinya kita create a brand. Apakah itu dalam satu organisasi ataupun kita sebagai seorang diri. Making sure your team is well equipped ketika ada pressure, itu juga part of how the brand berkomitmen untuk delivering the promise. Aku pengen bahas yang seremnya dari kalau the brand doesn't live the promise. Every brand has a promise, but not every brand lives it. Today, we're talking about one of the biggest truths we've learned as consultants. Your brand promise means nothing if your team can't live it. When you enter the branch, gimana tuh smellnya yang lo cium tuh kayak gimana, terus maybe ada ambient sound. So the promise kalau bikin customer datang itu merasa nyaman, elemen nyamannya tuh ternyata nggak cuma satu. Betul. Dari cahayanya, dari suaranya, dari baunya, bahkan dari follow up-nya. So when eventually that one therapist goes away, you still want to go to that branch untuk mendapatkan experience itu, karena you know when you go elsewhere atau when you get the therapist into your home, you won't get that feel atau escaping feeling gitu kan, kayak pengen sembari nyantai atau bisa sembari dipijat, whatever lah gitu tapi to deliver the promise is not only based on one element. Makanya ya mungkin tim operational yang di back office tuh juga sebetulnya berperan sangat penting. Terus misalkan interior designernya berperan sangat penting. So every role within the company is actually giving a big contributions to deliver that brand promise gitu kan. Yes. Karena ya kembali lagi sih gitu, yang tadi kita sempat mention di awal, brand promise itu tuh pada akhirnya hanya menjadi salah satu elemen, dan bahkan di brand promise sendiri pun juga elemennya tuh juga ada banyak gitu. Jadi memang tugas brand owners atau brand leaders kayak yang tadi kamu bilang memang cukup berat gitu. Tapi ya balik lagi, ketika memang kita udah punya satu purpose yang kuat gitu, pasti itu pada akhirnya hanya akan menjadi hal-hal yang harus kita translasikan kok gitu. Nah disitulah purpose penting ya. Yes. Kita pernah bahas purpose gak sih? Kayaknya kita sering, kayaknya di setiap episode purpose the why itu ya. tuh muncul. Iya, on the first episode the mindful branding itu kita banyak bahas tuh tentang the purpose of why you're doing what you're doing. Karena memang kalau itunya nggak kuat, ya kesulitan dalam entah implementasi, delivery and everything ya akan terasa berat sekali gitu kali ya. Dan satu kejadian bisa bikin reputasi juga berantakan. Misalkan you're a premium airline misalnya, tapi the way you handling ketika ada delay berantakan, chaos, ya merusak reputasi juga sih. Jadi equipping, ini juga barusan kepikir nih, making sure your team is well equipped ketika ada pressure, itu juga part of how the brand berkomitmen untuk delivering the promise. Karena kalau lagi santai-santai aja, ya mungkin itu bisa lebih mudah dilakukan. Tapi begitu ada something chaotic gitu, how you go through that madness. Karena pastilah sebagai customer, ketika kita ada satu komplain, terus abis itu kita coba follow up ke salah satu internal mereka gitu, apakah itu customer service, apakah itu penjaga toko, atau siapapun lah orang yang kita kenal yang emang istilahnya mungkin kerja di brand tersebut gitu. Tapi ketika kita menyampaikan komplain kita, cuma mereka pun juga feedbacknya AE atau kayak panik, kelihatan panik gimana gitu. Terus nggak ada follow up. Betul, nggak ada follow up. Itu pasti akan, mau itu akan disampaikan langsung atau tidak langsung, pasti itu akan membuat customer juga jadinya goodbye my friend. Cause sometimes many people forget that yes, it's good to have a promise or a tagline, tapi people don't fall in love because of your tagline gitu kan.
Makanya kenapa tadi aku bilang pun juga sebetulnya ini adalah sebuah pilihan. Karena balik lagi, kalau kita berani ngomong, artinya Promise-nya benar-benar dicatat. betul. Iya, dan Dicatat, di record. aku lebih pilih brand yang istilahnya mungkin nggak ngomong apa-apa, aku hubungannya transaksional aja, ketimbang wah sangatlah beautiful, terus very heartwarming, very caring ngomongnya. Tapi ketika ada satu kondisi yang mengharuskan aku menagih hal tersebut, tapi aku nggak dapet, jadi lebih baik ya udah nggak usah. Pernah nggak kamu rasakan itu di kedai kopi yang tadi kamu mention di awal? Sejauh ini sih belum ya. Jadi setiap kamu nagih, dia Aku deliver. iya, setiap aku nagih aku di deliver gitu. Tapi itu berarti sistemnya memang harus semumpuni itu, karena kan maksudnya customer yang waras kayak kamu kan ada, tapi yang gila dengan beribu alasan untuk bisa mendapatkan ekstra juga ada Tapi aja gitu kan. believe it or not, yang membuat aku pada akhirnya punya banyak request tersebut itu adalah juga atas edukasi dari baristanya. Jadi tuh oke, akan aku buka Ya di bukan sini. salah juga Iya, ya. Aku buka di sini, menunya adalah caramel frappuccino. Tapi aku nggak suka minuman yang sangatlah manis, Oke, less sweet. less sweet. Iya, Jadi wajar. karena dia frappuccino, jadi sebetulnya dia tidak hanya ngepam sirup, tapi juga ada base-nya juga. Oke. Nah, jadi pokoknya kalau aku order frappuccino, si caramel frappuccino ini itu half pump base and half pump sirup, terus no whipped cream, susunya diganti jadi soy atau oat, extra shot, tapi extra shotnya harus di affogato. Oke. Jadi bukan extra shot yang langsung dari HE2 mesin. langsung seret gitu. Mm-mm. Jadi ketika itu udah jadi, baru extra shotnya dimasukin, jadi kayak affogato gitu. Iya. Nah, aku tahu kalau misalnya untuk achieve that sweetness yang pas itu tuh dua-duanya harus half pump, itu tuh ya dari baristanya Oke. gitu. Jadi ketika Nah, pas aku coba, oh wow gitu. tapi kan itu pasti you get that from one barista, but then you implement that Yes. order Yes. ke puluhan barista lainnya gitu kan. Dan percaya atau enggak, kayaknya bisa dibilang dari katakanlah 10 gitu ya, paling mungkin miss cuma 1 kali. Amazing. Jadi emang barista trainingnya menurutku 2 jempol sih. Iya, makanya suka banyak dicari orang. Katanya, yang didengar-dengar belum tentu benar. Dan menurutku ya kayak promise-nya mereka kayaknya mungkin sekarang udah ganti ya. Cuma yang dulu itu kan ya you're gonna love your drink gitu. Dan small gesture kayak misalnya di cup mereka selalu kasih Senyum. notes untuk si pelanggan, itu pun menurutku juga menjadi satu hal yang pada akhirnya membuat that promise live in the customer's heart sih. I truly believe that actions, again, it's my belief kalau action itu tuh adalah sebuah strategi kan. Pasti sih kalau menurutku. Tapi hebatnya itu consistently delivered. Dan kita sebagai customer itu nggak merasa Terbeli terus, iya, terbeli nggak- terus. kayak itu tuh bukan sesuatu yang dibuat-buat kan. Iya, Jadi padahal kayak oh we ya know. memang mereka baristanya tuh ramah-ramah kayak gitu Iya, gitu. padahal we know, and with our consultant hat, we know itu Iya. adalah sebuah strategi, tapi kayak, oh, thank you. Iya. Duh, habis selesai meeting yang agak kurang enak. Iya, atau kayak pas lagi mau meeting kan, tiba-tiba Kak Grace have a nice day gitu, Atau nggak, good atau have a luck. nice day ahead gitu, terus ada smiley-nya atau kadang-kadang ada love-nya gitu, itu kayak oh thank you. Exactly. Nah, aku pengen bahas sedikit yang seremnya dari kalau the brand doesn't live the promise. Yang tadi kamu sempat mention, customer diam-diam pergi. Jadi ya tadi kan untuk tahu simptom-simptomnya kan kita ngelihat dari data-data yang kasat mata, touch point, yang bersentuhan langsung sama customer gitu. Tapi banyak juga sih sebenarnya customer tuh yang kecewa, tapi nggak gila, nggak ngomel-ngomel, nggak ngamuk-ngamuk, cuman mendem dalam hati, terus udah gitu nggak balik lagi. Tapi
kalau ditanya orang ngomongnya Iya, betul. aduh gue sih nggak mau lagi deh kesana soalnya gini itu banyak banget sih Grace. Iya, iya. Salah satu contoh deh, ini dan bahkan ini juga mungkin menjadi salah satu hal yang ingin aku sampaikan ke teman-teman yang mungkin sebetulnya mereka mungkin gak punya bisnis tapi misalnya, atau punya bisnis tapi dari diri mereka sendiri, freelancer kah, atau misalnya ya mereka punya service tapi tuh emang atas nama diri sendiri aja gitu. Karena ini terjadi di aku dan di sahabatku juga, yang mana kita berdua sama-sama punya peliharaan, kita punya pet, dan pet itu adalah kayak extended family kan. Yes. Hi Ben, hi Jen. Jadi kalau misalnya aku untuk anjing-anjingku ini, memang mereka kalau potong bulu itu tuh mereka akan ke salon. Tapi kalau untuk mandi kayak seminggu sekali, 10 hari sekali, itu tuh kita ada groomer lah yang kita panggil ke rumah. Oke. Awalnya aku tahu si groomer ini dari mamaku. Terus oke, terpercaya nih gitu. Dan bahkan menurutku aku menentukan apakah aku percaya atau enggak, mempercayakan lah anjing-anjingku ke salon ataupun ke groomer manapun, itu aku melihat dari apakah mereka tuh juga kelihatan affectionate sama binatang, mau itu kucing mau itu anjing gitu. Nah, jadi nggak kayak robot aja gitu ya. Betul. Nah, si groomer ini cek tuh, dia sayang banget sama Jet. Kalau misalnya mau mandiin Jet tuh pasti dia harus berinteraksi dulu sama Jet gitu. Jadi oke, dan akhirnya aku mereferensikan dia ke sahabatku juga gitu. Dan kita berdua oke nih, kita udah berjalan gitu. Maksudnya iya ya sama si Mas ini cocok nih gitu. Terus sampai kita akhirnya udahlah pokoknya langsung ambil paket gitu. Sampai suatu kali dengan semua, ya aku juga tidak mau menyalahkan gitu, karena pasti kan ada banyak kondisi lah. Tapi ketika misalnya mereka pada akhirnya quote unquote janji palsu gitu, misalnya oke, mandiin hari Senin, nggak datang. Hari Senin, Kak maaf boleh nggak diundur ke hari Selasa? Oke, sekali, 2 kali, 3 kali. Oh, itu konsisten loh. Konsisten reschedule. Iya. Nah, itu pada akhirnya membuat yang tadi kamu mention, aku sebagai customer diam-diam aku dan sahabatku pada akhirnya mencari pengganti tanpa memberikan feedback. Tanpa memberikan feedback, karena not everybody likes confrontations. I think kayak ya udahlah mendingan caw aja gitu. Iya, dan apalagi misalnya mungkin kan pasti mereka juga ya kalau misalnya mengatasnamakan diri sendiri, biasanya kan rescheduling itu kan entah ada urusan pribadi atau keluarga dan lain sebagainya. Atau jadi ada klien lain lagi gitu, merasa kayak kamu lebih memilih dia dari aku. Jadi kita pun, aku dan sahabatku, bahkan juga dan mamaku, itu jadi udah nggak mau terlalu tahu gitu alasannya apa, tapi pelan-pelan kita tuh mencari orang lain gitu. Dan kalau ada yang nanya, will you recommend him again? No. Nah itu sih yang serem gitu, karena ya kita hidup di Indonesia ya, semuanya tuh word of mouth. Bahkan sampai nyari review dan lain sebagainya itu kan sebetulnya a part of we wanna know other people's experience gitu. Jadi ketika you say nggak sama dia, itu udah kayak loss of revenue kali berapa gitu. Kalau kita mau ngitungnya secara bisnis ya. Jadi makanya menurutku penting juga untuk kita paham nih sama-sama bahwa ternyata once kita merepresent sesuatu, mau itu service, produk yang kita komunikasikan ke customer kita, itu artinya kan kita create a brand. Apakah itu dalam satu organisasi ataupun kita sebagai seorang diri gitu, as a freelancer gitu. Ya nggak harus semua brand itu harus punya logo, harus punya PT gitu kan. You as a person juga you're a brand yourself gitu. Jadi makanya promise itu betul-betul harus datang dari hati, menjadi komitmen untuk diri sendiri juga, supaya pada akhirnya bisa dikomunikasikan, bisa diterima, bisa dirasakan, bisa ditagih juga sama customer kita. Bisa memberikan emotional safety. Nah, kalau pengalamanku just recently, I think this brand that I encounter really lives their brand, their brand promise. I don't even know what their promise is, but I just assume you live your brand promise.
Jadi tempat pedal. Oke. Kan lagi bulak-balik ya. Sebagai sobiwati padel kita. Pagi, siang, sore, kurang malam, kadang-kadang malam. Well anyway, sekarang kan tempat pedal tuh kayak banyak banget. Dan semuanya seharusnya menurutku berlomba-lomba untuk memberikan pengalaman yang terbaik. Because the space is already there. Harga ya lo bisa bersaing lah. Maksudnya kadang-kadang diskon, kadang-kadang enggak. Tapi what you have to achieve is that comfort feel, emotional safety through experience. Dan kita kan kalau booking lapangan gitu ya, rata-rata non-refundable, nggak boleh di cancel. Jadi kita selalu was-was kalau hujan, ini itu, meeting gitu. Ya dan itu normal lah terjadi di semuanya. Sampai ke satu tempat ini, aku udah pernah ke sana dan environmentnya tuh, the vibe is so vibing. Lovely, great experience, dan langsung terpikir I'm gonna make this place my regular gitu. Dekat lagi dari rumah. Clue. Sudah regulars dia. Maksudnya baru sekali sih. I'm gonna make this place my regular. Sampai suatu hari aku booking, hujan deras, banjir, there is no way kita bisa nyampe ke sana lah gitu. Udah mana lagi temanku datang dari Jakbar. Nggak mungkin bisa on time. Dan itu pagi. Macet, orang pada berangkat kantor. Jadi out of ya coba-coba, Mbak boleh nggak di reschedule? Jawabannya sangat SOP base. Ya intinya nggak bisa. Padahal ini hujan, ini apa segala macam. Tapi jawabannya tuh robot banget, Grace. Kayak sesuai tertera di sini ya Kak, bahwa ini nggak bisa, bla bla gitu. Aku di situ deep down tuh ngerasa kayak kecewa. Kecewanya tuh bukan hanya karena ya kok gue diginiin sih. Aku malah mikirnya it's normal kalau nggak boleh reschedule, it's normal. Tapi the feeling of padahal aku suka banget di situ, padahal aku pengen banget jadi regular di situ, enak dan lain sebagainya, itu kayak seketika macam hancur karena cara ngomongnya SOP banget dan nggak minta maaf gitu. Nah, and then I mention, ya udah nggak apa-apa Mbak kalau nggak bisa, saya juga cuman bertanya. Nggak lama kemudian, probably like 10 minutes after, akhirnya dijawab lagi, Mbak setelah saya diskusi dengan manajemen, nggak apa-apa soalnya bla bla bla, kasih alasan lah. It's okay, kita paham bahwa kondisi lagi nggak memungkinkan, jadi mau di reschedule kapan Kak? Itu aku kayak berbunga loh. Rasanya seneng banget. Mungkin karena pertama ada emotional safety, terus merasa dimanusiakan, terus the feeling that this good place is going to be an experience yang I will continue having gitu. Itu menurutku sesuatu yang very very intangible, yang kalau itu bisa dilakukan oleh majority of brand, you're gonna keep your customer loyal. Setuju. Gitu, bahkan dari hanya sekedar cara membalas WA. Dan ketika ditanya apakah aku akan merekomendasikan, of course yes. Tapi kalau pada saat itu nggak itu balik gitu, ya biasa aja. Iya namanya juga customer kan pakai hati kadang-kadang, nggak hanya bayar aja gitu. Yeah, so when the team finally gets it and deliver the promise, it's beautiful. Iya. Dan itu menurutku salah satu hal yang mungkin banyak business owners itu tuh suka kelupaan gitu. Dan nggak bisa disalahin juga gitu, karena kadang-kadang mungkin ini juga bukan menjadi fokus mereka pada saat itu. Mungkin ya dengan podcast ini kita juga bisa mengingatkan bahwa that small gesture, that micro behaviors itu tuh sebetulnya terkadang matters the most gitu. Bahkan itu yang ternyata betul-betul menjadi kayak lemnya gitu untuk customer-customer kita. Aku mau dilem. Sama si tempat padel ini. Sama semuanya. Karena perasaan safe itu tuh
karena kan kita urusan tuh pasti yang di kepala kan banyak ya, dalam satu hari tuh kayaknya banyak banget urusan. Jadi kalau udah tahu nih mau kesini, mau ini kesini, mau ini ke situ, mau beli apa, pakainya brand ini, tuh udah one thing less to think about gitu loh. Jadi emotional safety versus emotional friction itu pas banget tuh, cocok. Nah, berarti kan mungkin itu penyebabnya, mungkin maybe that's the reason why brand health check itu perlu rutin dilakukan ya. Karena ya pasti seperti yang kamu bilang, nggak mungkin brand owners atau brand leaders tuh ngeliatin semuanya satu-satu setiap hari secara detail. Tapi regular check up once in a while, just like you do once a year medical check up, it's needed. Iya, itu penting. Nah, menurutku salah dua dari tadi kan kamu mention gitu ya, ketika tim akhirnya gets it, it's very beautiful. Tapi selain daripada itu, menurutku juga ketika tim finally gets it, bahkan sebetulnya brand itu tuh bisa berjalan dengan mudah dan mungkin bahkan borderline bisa autopilot gitu, karena pada akhirnya tim pun juga tahu gitu, oh oke, this is on brand, oh ternyata ini bukan nih, this is not the way we communicate gitu. Jadi they can make their own decision as a team gitu ya. Betul gitu, dan itu kan pada akhirnya akan mempermudah brand owners juga toh gitu, bisa atau liburan, bahkan, bisa cuti atau bahkan si top manajemennya gitu. Jadi makanya mungkin memang kesannya untuk membuat brand yang kuat itu kok kayaknya banyak banget sih yang mesti dirapihin, banyak banget sih yang mesti didefinisikan gitu. Tapi ketika itu semua udah betul-betul bisa ditranslate secara menyeluruh, mungkin grounded di internal timnya, udah itu tuh akan sangat mudah bisa dijalankan. Berarti life goal itu adalah ketika brand bisa autopilot. Tapi ingat ya, ketika udah autopilot juga artinya bukan tidak tetap diawasin. Tetap harus ada rasa itu, tetap harus ada. Betul, maksudnya autopilot itu berarti dia bisa mendeliver promise itu nggak harus dicek back every time gitu. Just once in a while do a health check. And there's a lot of ways you can do health checks, right? Karena aku dengan pengalaman pribadi aku gitu ya, sebelumnya kan aku sempat cerita tuh di episode awal gitu. Dulu aku sempat pegang brand dari luar, terus dengan guideline yang sangatlah komprehensif. Ini memang benar-benar aku rasakan gitu. Jadinya ya meskipun sesekali yang kamu rasakan itu adalah maksudnya kamu menjadi the implementator atau aku you have to deliver gitu. the promise? Aku jadi tahu, oh this is on brand, this is not gitu. This is our customer and this is not gitu. I see. Padahal maksudnya mungkin itu, again ini asumsiku, customernya yang mana itu kan nggak mungkin satu-satu didefinisikan di brand guideline kan. Pasti kan dia memberikan guideline dari sisi platform aja gitu, activations, tapi because you keep on doing that and you try to understand, jadi kamu pakai gut feel tuh bisa tahu gitu ya. Bisa tahu gitu. Terus misalnya karena pada saat itu social media sih belum sebanyak sekarang ya gitu. Waktu itu kita cuma boleh buka Twitter dan Facebook, bahkan kayak setelah 1 tahun aku di sana gitu baru boleh bikin Facebook untuk Indonesia. Gila, itu zaman kapan? Maaf. Jadi tapi kan di Twitter tetap kita ngepost foto. Nah, untuk foto aja bahkan jadinya aku tahu gitu, kalau aku ambil foto ini on brand apa enggak ya, oh kayaknya belum nih gitu. Nah nanti kalau misalnya emang aku kesulitan, aku bisa ajak brainstorm tim yang lain, karena mungkin mereka punya ya, pemahaman gitu. Punya different angles gitu ya, yang gimana caranya the brand still live a certain way gitu kan. Dan ya itu sih, ketika kita menjadi brand team, ya seperti itulah kita harus mendalami brand. Karena kan mungkin kadang-kadang sekarang kayaknya, tapi nggak tahu caranya gimana gitu. Ya kalau berdasarkan pengalamanku dengan guideline yang komprehensif, kita bisa kok pelajari. Misalnya susah banget foto aja tuh angle-nya harus si brand ini banget gitu. Itu bisa dipelajari, dan ketika kita udah paham, kita sendiri tuh bisa loh gitu ngelihat, oh ini udah sesuai, oh ini belum. Jadi feelingnya terasah. Dan itu memang butuh kolaborasi ya. Iya. Makanya balik lagi sih, mendeliver brand promise itu akhirnya menjadi PR semua tim juga ya, nggak hanya satu
divisi atau you're the manager, that means it's on you gitu. Nggak juga, karena kadang kamu juga mungkin saat itu bisa clueless gitu kan. Si life goals-nya kita tadi gitu ya as a brand owners itu bukan cuma pada akhirnya brand ini bisa autopilot gitu, supaya tim internalnya juga bisa kayak yang tadi aku ceritain, mereka udah bisa mengevaluate sendiri. Tapi salah dua dari life goals itu adalah ketika brand kita ini bukan hanya menjadi sebuah komunikasi, menjadi suara yang kita suarakan, tapi bagaimana brand ini pada akhirnya juga bisa menjadi sebuah culture. Oke. Not only culture for the internal team, tapi juga untuk customer kita. Jadinya tuh rasanya ketika customer ganti brand atau pakai brand lain tuh rasanya kok kayaknya yang nggak enak nih ya, gitu. Kayaknya nggak pas. Kayaknya ini bukan gue deh kalau gue pakai brand A atau gue pakai brand B. Gue ya si brand ini gitu. Itu menurutku adalah life goals. Dan memang ya itu tadi, untuk kita bisa achieve itu semua salah satunya adalah dengan mempunyai brand promise. Tapi balik lagi, brand promise ini adalah sebuah pilihan. Ketika memang kita sebagai business owners pun juga masih rasanya fine tuning atau masih butuh meraba-raba nih kira-kira mana ya komitmen yang bisa betul-betul kita berikan, atau ini adalah sesuatu yang bisa ditagih sama customer, menurutku nggak apa-apa kok gitu untuk take time sampai akhirnya kita punya brand promise itu. Karena kan again, brand promise ini hanyalah salah satu tools gitu. Tapi ketika kita bisa memberikan brand promise ini, menurutku dengan adanya brand promise, kita bisa membuat brand kita itu tuh menjadi sesuatu yang bisa diandalkan. Kayak brand promise itu adalah the way we as a friend maybe always show up for our friends gitu. It's basically a form of care sih. Yes. For your customer, for your team, for the product that you create. Dengan sulit mungkin di awal bisnis gitu kan, you care for that past history and for the future. Yes, dan ketika kita punya si brand promise ini, pada akhirnya sebagai customer kita merasa bahwa kita berinteraksi dengan living being gitu, bukan sesuatu yang rasanya dry terus kayak mungkin I would say mati gitu. Makanya ketika ditolak aku merasa sangat hancur. Ketika diterima kembali, I feel very happy. Iya gitu. Dan ketika kita sudah bisa membuat brand kita ini tuh rasanya kayak living being for our customer, ya menurutku hanya kehangatan, kemudian juga connection yang sebegitu dalamnya yang akan muncul gitu. Dan interaksinya jadi seperti itu antara brand dengan si customernya. Iya. Gitu sih. One last point, it may sound, oh my god, jadi banyak banget dong PR-ku gitu ya. Memang panjang sih jalannya gitu. Memang perlu dilakukan secara bertahap. Nothing is instant. There is no shortcut in creating a brand. Dan always remember that brand is actually a long-term investment. Yes. Karena memang so many things that you have to put into it to make it a living thing. Sehingga ketika dia ada dekat, kita senang. Ketika tidak ada, kita sedih. Ya kan? Maksudnya, again, it's human being and human emotions gitu. Jadi, always see that as an investment that you just have to, to build and safeguard again and again until forever, I think. Yes. Gitu. Karena when it's stop, that means your business is not there anymore. Yes. Gitu. Dan satu hal yang juga mungkin harus dicatat sebagai penutup kali ya, and to make our brand becomes a living thing, pada akhirnya what matters adalah ketika everyone, mau itu internal mau itu eksternal, itu tuh bisa tell the same story. Iya.